Halo semuanya, kenalin, aku Siti Ramuati. Bagi pelaku ekspor dan impor, kalian harus tahu nih, apa sih pembayaran transaksi ekspor dan impor itu, dan bagaimana caranya. Di sini aku akan ngejelasin apa itu dan bagaimana pembayaran transaksi ekspor dan impor. Sebelumnya, kita harus mengetahui nih, apa sih sistem pembayaran itu? Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Terus, bagaimana sih cara pembayarannya? Cara pembayaran internasional terbagi menjadi 6. Yang pertama, advance payment. Yang kedua, open account. Ketiga, letter of credit. Keempat, collection. Yang kelima, commercial bills of exchange. Dan yang terakhir, konsinyasi. Yang pertama yaitu advance payment. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah atau belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang di muka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang dipesan. Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa variasi sesuai dengan jumlah harga yang terlebih dahulu dibayarkan oleh pembeli atau importir. Ada kalanya pembeli membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi, dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Dengan pengiriman harga tersebut, maka pembeli atau importir telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sepanjang mengenai pembayaran. Dan oleh karena itu, tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar oleh pembeli atau importir. Cara ini dikenal dengan istilah payment with order. Variasi lain adalah partial payment with order. Sesuai dengan namanya, dalam sistem pembayaran ini, pembeli hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu. Misalnya, hanya membayar harga barang saja. Biaya-biaya lain sesuai yang diperjanjikan, misalnya ongkos angkut, asuransi, dan biaya lainnya, akan dibayar oleh penjual setelah penjual melakukan kewajibannya mengirimkan barang. Penagihan sisa pembayaran oleh penjual umumnya dilakukan dengan mempergunakan sistem collection. Perlu diperhatikan bahwa cara pembayaran dengan advance payment umumnya dipilih oleh para pihak dalam kontrak bisnis. Apabila antara para pihak terdapat hubungan bisnis yang berjalan baik, dengan kata lain, kontrak bisnis yang terjadi umumnya bukan hubungan bisnis yang pertama bagi para pihak. Cara ini baru bermanfaat apabila para pihak sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah sering melakukan transaksi atau bila pembeli telah mengenal sebelumnya performance dari penjual. Dengan metode ini, maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima atau kebalikan dari sistem advance payment. Sistem pembayaran ini mengharuskan penjual atau eksportir mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Pembayaran dilakukan setelah pembeli menyetujui barang-barang yang diterima. Pengiriman uang dilakukan melalui bank. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Jika pada advance payment pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang, maka pada open account penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual. Cara pembayaran dengan open account akan sangat menguntungkan bagi pembeli. Karena melalui sistem ini, pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. Sama seperti cara pembayaran advance payment, maka cara pembayaran dengan open account jarang dipergunakan oleh pihak-pihak yang belum saling mengenal dengan baik reputasi mitra kontraknya. Oleh karena cara ini sangat menguntungkan pembeli, maka pada umumnya cara pembayaran open account banyak dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.
Dengan cara pembayaran kemudian, maka induk perusahaan sebenarnya telah memberikan pembiayaan kepada anak perusahaan. Keuntungan cara pembayaran seperti ini sama seperti pada pembayaran dengan advance payment, yaitu dapat mengurangi biaya jasa perbankan. Yang ketiga yaitu letter of credit. LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli, barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian, LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam LC adalah opener atau importir, issuer atau bank yang mengeluarkan EXI, beneficiary atau penjual, dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu confirming bank, yaitu bank di negara eksportir. Pada saat ini, lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan LC, karena metode ini mempunyai beberapa kelebihan. Adapun kelebihan LC, yaitu yang pertama, jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual. Yang kedua, jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC. Yang ketiga, fasilitas kredit eksportir dan importir melalui perbankan. Dan yang terakhir, fasilitas hedging. Dengan mempergunakan LC, pembayaran akan menjadi lebih mudah, aman, dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu, bagi eksportir LC juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang keempat yaitu Commercial Bill of Exchange, merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut trade draft. Jenis trade draft sendiri dari clean draft dan documentary draft. Yang kelima, ada collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Penagihan tersebut didasarkan pada dokumen-dokumen. Bank yang menerima amanat untuk melakukan penagihan atau remitting bank setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan collection instruction. Collection bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar atau drawee. Cara pembayaran dengan collection dapat terjadi dengan dua kondisi, yaitu dokumen against payment dan dokumen against acceptance. Dalam dokumen against payment, penjual atau eksportir menahan dokumen-dokumen pemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah adanya pembayaran dari pembeli atau importir. Sedangkan dalam dokumen against acceptance, eksportir atau penjual akan menyerahkan dokumen ekspor setelah pembeli atau importir telah melakukan akseptasi. Yang terakhir yaitu konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembeli mengirimkan barang. Kalau pada open account, pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirim oleh penjual, maka pada konsinyasi pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung resiko yang sangat besar bagi penjual. Kemungkinan terjadinya wan prestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Oleh karena besarnya kemungkinan resiko yang mungkin dialami oleh penjual, maka dalam kontrak-kontrak yang mempergunakan cara pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan klausa yang tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya wan prestasi. Pengenalan yang baik tentang berbagai bentuk klausa ganti rugi akan sangat membantu menghindari kerugian.
Juga sangat penting diatur tentang mekanisme pengawasan dalam kontrak-kontrak konsinyasi. Mengingat resiko dalam kontrak konsinyasi, maka umumnya kontrak-kontrak konsinyasi jarang dipergunakan, kecuali oleh pihak-pihak yang telah lama saling mengenal baik, mengetahui reputasi masing-masing, dan yang terpenting pada pihak telah berulang kali melakukan transaksi atau kerjasama bisnis lainnya. Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Bagi penjual atau eksportir akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati importir. Sementara itu, bagi importir sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu. Berikut-berikut merupakan pembayaran transaksi ekspor dan impor. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Thanks for watching. Bye-bye.